Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam acara kita bersama Closer to God. Doa saya saudara tetap di dalam keadaan sehat dan baik, tetap semangat dalam kehidupan ini dan tetap setia kepada Tuhan. Kita akan memulai Closer to God malam ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami datang kepadamu malam ini. Pertama-tama kami naikkan syukur karena kami tetap diberikan nafas kehidupan. Kami bahkan ada kesempatan bersama rekan-rekan untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan juga kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini dan kiranya Tuhan memberkati sehingga pelayanan atau acara Closer to God ini sungguh menjadi berkat bagi setiap saudara-saudara kami yang bergabung secara online di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami doa dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudaraku, kita akan mulai dengan puji-pujian untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita menyembah Dia dengan segenap hati. Malam ini saya dibantu oleh rekan saya Paula dan Lewina. Tuhan memberkati kiranya pelayanan mereka. Saudara boleh menyanyi di rumah masing-masing dan Paula Lewina akan memimpin saudara di tempat ini. Silahkan Paula dan Lewina.
menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Amin, amin ya. Sampai akhir ku tetap setia menanti janjimu. Saudaraku, itulah yang akan menjadi tema kita pada malam hari ini. Menanti-nantikan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana saudara dalam kehidupan ini, pernah enggak saudara menanti-nantikan Tuhan? Bagaimana pengalaman saudara ketika saudara menanti-nantikan Tuhan? Apakah saudara tetap sabar seperti pujian tadi, tetap setia menanti janji Tuhan? Mungkin saudara sudah mengikuti program Closer to God ini beberapa kali, atau sudah mengikuti sejak awal, dan saudara mungkin sedang di dalam satu pergumulan, saudara sudah berdoa, dan saudara sampai hari ini masih menanti-nantikan Tuhan. Apakah engkau akan tetap setia? Ya, mari kita akan renungkan satu topik ini, karena ini satu topik yang sangat penting bagi anak Tuhan. Satu topik yang seringkali orang tidak sabar untuk tetap menanti-nantikan Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membuka Alkitab kita. Silakan saudara membuka kitab Yesaya pasal 40 saudaraku. Kitab Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 31. Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 31. Demikian bunyinya. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu yang saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketakutan dan kekhawatiran yang hebat dalam menghadapi persoalan yang menekan kehidupan ini bisa membuat orang akhirnya meragukan akan kasih dan kuasa Tuhan. Ya, orang juga bisa meragukan akan kebaikan Tuhan. Ketakutan dan kekhawatiran yang panjang bisa membuat orang juga menjadi kecewa. Bahkan mungkin dalam tanda petik marah kepada Tuhan. Karena merasa Tuhan tidak berlaku adil. Atau mereka mengatakan Tuhan tidak adil. Mengapa Tuhan tidak peduli kepadaku? Tuhan, mengapa aku harus mengalami keadaan seperti ini? Dan untuk waktu yang sangat panjang. Nah, saudaraku, perasaan ragu pada kuasa dan kasih Tuhan tadi itu sangat berbahaya bagi kehidupan orang percaya. Ya, ia akan cenderung mencari Tuhan, ya, Tuhan kecil, Tuhan dan penolong yang lain yang dianggap bisa lebih cepat mengatasi persoalannya, atau pada akhirnya dia akan menempuh jalan sendiri. Nah, saudaraku, bagaimana dengan pengalaman kehidupan saudara? Apakah saudara sampai hari ini di dalam pergumulan yang berat dan saudara menanti-nantikan Tuhan, tetapi saudara sekarang mulai goyah? Saudara mungkin ada sedikit keraguan kepada Tuhan. Ya. Nah, hari ini saya ingin mendorong saudara, tetaplah setia seperti pujian tadi, menanti-nantikan Tuhan. Sikap yang benar ketika menghadapi satu pergumulan yang besar dalam hidup ini adalah, catat saudaraku, menanti-nantikan Tuhan. Nah, di bagian ini ya, saya ingin men-sharingkan kepada saudara setidaknya 3 hal yang saudara perlu lakukan, 3 hal yang perlu saudara ketahui supaya saudara bisa tetap terus menanti-nantikan Tuhan. Saudara mengerti, ya, mengapa saya harus terus menanti-nantikan Tuhan. Yang pertama yang ingin saya sharingkan kepada saudara, ketika engkau menanti-nantikan Tuhan, engkau akan mendapat semangat dan kekuatan yang baru. Ya, baca kembali ayat 29 dan 31 di sana, saudaraku. Ya, saya ringkaskan di sana, dikatakan Dia, yaitu Allah, memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ayat 31, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru, akan mendapatkan semangat yang baru. Ketika kita mulai menjadi lemah, ya, mungkin kita sudah terlalu lama menanti-nantikan Tuhan dan kita hampir menyerah, maka tetap nantikanlah Tuhan. Tuhan akan mengganti, saudaraku, kelemahan kita itu, dan Dia akan mengalirkan semangat yang baru dan kekuatan yang baru. Sehingga kita mampu untuk berdiri kembali, ya, dari keputusasaan kita tadi itu, dan dengan mantap menghadapi apa yang menghadang di depan kita. Kata kuncinya, saya ulang-ulang, menanti-nantikan Tuhan. Ketika Anda berada dalam situasi yang tidak terprediksi, saudara tidak tahu apa yang harus saudara perbuat di dalam case atau persoalan yang sedang saudara hadapi, saya tidak bosan-bosan mengulang ini. Nantikanlah Tuhan. Karena jika saudara tergesa-gesa dan saudara mencari pertolongan yang lain tadi, atau saudara mengambil jalan sendiri, itu akan membuat situasi lebih tidak terkendali. Ya. Oleh sebab itu, mari kita belajar, saudaraku, dalam kehidupan ini menunggu, menanti-nantikan Tuhan.
Nah, ketika saudara menanti-nantikan Tuhan, jangan bersungut-sungut saudaraku. Jangan terus berkeluh kesah dengan kehidupan ini. Ya, tetapi tetaplah bersyukur. Tetaplah bersyukur saudaraku. Ketika saudara harus menanti-nantikan Tuhan. Ketika saudara harus bergumul di dalam persoalan saudara yang cukup lama tadi. Saudaraku, jangan bersungut-sungut. Itu juga akan menambah berat kehidupan saudara. Berkeluh kesah sama halnya. Itu tidak memberikan faedah apa-apa, saudaraku. Nasihat firman Tuhan hari ini, nantikanlah Tuhan. Ya, semakin besar persoalan saudara, mungkin akan semakin lama penantian saudara. Memang, saudaraku, masalahnya kita tidak tahu harus menantikan berapa lama. Nah, itulah yang akan menjadi ujian. Disinilah banyak orang percaya atau orang Kristen yang gagal, saudaraku. Tidak tahu berapa lama harus menanti-nantikan Tuhan. Ya, maka mari kita belajar, saudaraku. Ya, untuk menunggu sampai waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan yang akan bertindak dalam kehidupan ini. Ya, namun sekali lagi, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, peliharalah sikap bersyukur kepada Tuhan. Saya ambil satu kutipan yang berbunyi demikian, saudaraku. Until God opens the next door for you, praise Him in the hallway. Terjemahannya, sampai Tuhan membuka pintu berikutnya untuk Anda, pujilah Dia di ruang tunggu. Nah, saudaraku ya, inilah kita seperti di ruang tunggu, saudaraku. Kadang-kadang kita kalau di ruang tunggu menunggu pesawat boarding itu lama sekali. Bahkan mungkin kalau di delay kita akan menjadi sangat marah itu. Nah, disinilah saudaraku kita belajar bersabar. Ya, kita belajar untuk menanti-nantikan Tuhan kita. Ya, kita seperti ada di ruang tunggu, saudaraku ya. Nah, makin lama saudara menunggu untuk sesuatu, maka makin besar nanti Anda akan menghargai ketika saudara mendapatkannya, bukan? Ya. Karena sesuatu yang berharga untuk didapatkan itu juga pasti berharga untuk ditunggu. Kita menanti-nantikan akan kasih Tuhan, kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup ini, saudaraku. Bukankah itu sesuatu yang berharga dalam hidup ini? Maka, saudaraku, kita harus tetap di dalam posisi menunggu dan bersyukur. Ya, oke, saya tahu, saudaraku, menanti itu satu pekerjaan yang sangat sulit. Tadi saya sudah kasih ilustrasinya, menanti di ruang tunggu untuk pesawat yang mungkin di-delay itu sangat sulit, saudaraku ya. Menanti juga adalah satu pekerjaan yang membosankan. Menanti adalah satu pekerjaan yang melatih kesabaran saudara dan saya. Ya. Seringkali kita sudah menanti, sudah menunggu sekian lama dan tidak terjadi sesuatu. Inilah, saudaraku, ya, yang membuat orang seringkali tidak sabar. Maka banyak orang gagal di dalam menanti-nantikan Tuhan itu. Walau demikian, saya harap saudara tidak bosan. Ini sangat penting, saudaraku. Tetaplah nantikan Tuhan, karena Ia pasti akan bertindak pada waktunya. Dia tidak tergesa-gesa, tetapi ingat, Dia juga tidak pernah terlambat. Ini yang pertama, saudaraku ya. Kalau engkau menantikan Tuhan, engkau akan mendapat semangat yang baru, kekuatan yang baru. Yang kedua, kalau engkau menantikan Tuhan, saudara akan mendapat wawasan atau sudut pandang yang baru. Ayat 31 berbunyi demikian, saudaraku. Tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Perhatikan, saudaraku, di sini. Orang yang menantikan Tuhan diumpamakan seperti raja wali yang naik terbang. Terbang ke tempat yang tinggi. Nah,
Saudaraku yang terkasih, ketika Anda sampai di satu tempat yang tinggi atau yang sangat tinggi seperti Raja Wali tadi, maka Anda akan bisa melihat segala sesuatu yang di bawah Anda dengan lebih jelas, bukan? Ya. Yang itu yang seringkali saya katakan, kita bisa melihat segala sesuatu dalam kehidupan ini melalui perspektif Allah, dari sudut pandang Allah. Karena kita berada di tempat yang tinggi tadi, ya. Dengan demikian kita bisa mampu melihat jelas mana jalan yang harus kita pilih. Kita mampu mengambil keputusan yang tepat di dalam menghadapi persoalan yang sedang kita hadapi. Ingat saudaraku, ketika engkau ada di tempat yang tinggi, saudara akan melihat kalau di satu jalan di sana ada kemacetan, di sana ada kemacetan, saudara yang ada di atas saudara akan tahu jalan mana yang saudara harus pilih. Ya. Kalau saudara berada di bawah, saudara tidak tahu jalan mana yang mungkin tidak macet itu. Tetapi ketika engkau ada di atas, engkau akan bisa melihat. Itulah yang saya sebut mempunyai wawasan yang baru, mempunyai sudut pandang yang baru dari perspektif Allah. Ya. Ketika kita naik terbang seperti Raja Wali di tempat yang tinggi, kita bisa menentukan jalan mana yang harus kita pilih, dan juga kita bisa mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan ini. Sehingga saudara tidak akan sampai kepada jalan yang buntu. Ya. Ingat saudaraku, dalam kehidupan ini kita perlu saudaraku untuk belajar seperti burung Raja Wali. Ya. Apa keistimewaan burung Raja Wali? Ketika badai datang, burung-burung yang lain akan mencari perlindungan, saudaraku. Tetapi hanya burung Raja Wali yang berani melawan badai dengan terbang mengatasi badai itu. Demikianlah juga dalam badai kehidupan ini, saudaraku. Jadilah Raja Wali yang naik terbang menghadapi badai dengan kekuatan yang dari Tuhan. Itu yang membedakan burung Raja Wali dengan burung yang lain. Nah, dalam konteks yang kita baca, kita bisa mempunyai satu perspektif yang baru, kekuatan yang baru, bagai Raja Wali, kalau kita terus menanti-nantikan Tuhan. Itu yang kedua, saudaraku. Ya. Yang ketiga, jika kita menanti-nantikan Tuhan, maka kita, yaitu saudara dan saya, akan berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya. Ayat 31, ya, di dalam bacaan kita tadi dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Sebetulnya terjemahan yang benar itu berbunyi demikian. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena di dalam bahasa Inggrisnya di sana ada kata will. We will run and not get tired, and we will walk and not become weary. Saudaraku yang terkasih, jadi di sini kata akan atau kata will itu menunjukkan apa? Orang yang menantikan Tuhan tidak hanya mendapat kekuatan yang baru pada masa sekarang ini, tetapi juga pada masa yang akan datang. Karena dikatakan mereka akan berlari. Artinya itu pada masa yang akan datang. We will run. Ya, itu masa yang akan datang. Pada masa yang akan datang, dia akan tetap menjadi orang yang kuat dan orang yang tetap mempunyai semangat, tidak menjadi lesu, tidak menjadi lelah. Bukankah ini satu janji yang indah sebetulnya, saudaraku? Ya, dalam kehidupan ini, saudaraku, kita juga tetap perlu semangat loh. Ya. Kalau seseorang sudah kehilangan semangat, maka saudara akan mempunyai masa depan yang suram itu. Tapi kalau engkau tetap punya semangat dalam situasi apapun, engkau mempunyai masa depan yang baik. Engkau mempunyai harapan untuk masa depan yang cerah. Ya, Allah menjamin masa depan saudara dan saya.
Allah memberikan masa depan di dalam kepastian akan pemeliharaannya yang ajaib, pemeliharaannya yang sempurna, pemeliharaannya yang baik, pemeliharaannya yang setia. Ya, mungkin saudara dan saya sekarang sedang berada dalam situasi yang tidak menentu tadi, yang tidak terprediksi, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Dalam tanda petik seolah apa yang saudara lakukan semuanya sia-sia. Atau seperti saudara sedang menghadapi jalan yang buntu, tidak ada jalan keluar. Maafkan saudaraku, saya ulang-ulang lagi, nantikanlah Tuhan. Jangan tergesa-gesa. Tunggulah waktunya Tuhan bertindak. Jika engkau sudah menjadi lemah, Dia akan memberikan semangat yang baru, kekuatan yang baru. Nantikan Tuhan. Tenangkan diri saudara. Bacalah firman Tuhan. Dengarlah suaranya, suara Tuhan. Dan milikilah sikap berserah. Tetap percaya. Akhirnya, bertindaklah sesuai pimpinannya. Bertindaklah sesuai dengan jalan-jalan yang ditunjukkan. Bertindaklah dengan penuh keyakinan. Saudaraku, berbahagialah jika saudara dan saya tetap setia seperti pujian tadi, menanti janji Tuhan. Ya. Berbahagialah juga orang yang belajar untuk menunggu ketika ia berdoa dan tidak kehilangan kesabarannya. Karena waktu Tuhan itu pasti waktu yang terbaik. Saudaraku yang terkasih, saya tahu ini situasi yang tidak mudah. Saya tahu ini hal yang tidak mudah juga. Ya, tetapi saudara mau tidak mau harus belajar. Ya, saudara mau tidak mau harus belajar untuk dalam kehidupan ini menantikan Tuhan. Percayalah saudaraku, saudara nanti akhirnya seperti burung Raja Wali yang naik terbang tinggi, mengatasi badai kehidupan ini. Dan percayalah juga, Tuhan bukan Tuhan yang tertidur. Pada waktunya nanti, Dia pasti akan bertindak. Kiranya saudara melalui firman Tuhan hari ini, saudara yang mulai menjadi lesu dan letih, hari ini dibangkitkan kembali. Saudara mendapatkan semangat dan kekuatan yang baru. Ya, jangan pernah menyerah. Terus lihatlah ke depan dengan satu keyakinan, apa yang kau lakukan dengan menantikan tidak akan sia-sia. Tuhan melihat kesetiaan saudara. Nanti dengan cara yang ajaib dari Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan mana yang harus saudara pilih. Pada waktu itu, saudara akan menjadi takjub dan heran akan kebesaran kuasa Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, hari ini kami belajar sesuai firman-Mu Tuhan, untuk tetap setia menanti janji-Mu, menantikan Tuhan bertindak. Yang seringkali ini menjadi kegagalan kami. Tuhan, tolong Tuhan, supaya setiap kami boleh melatih diri kami untuk tetap bertekun di dalam Engkau. Tetap bersabar, menunggu akan waktu dan janji Tuhan. Jika ada di antara kami yang sudah mulai menjadi letih lesu, lelah, bahkan mungkin akan menyerah, kiranya firman-Mu hari ini Tuhan membangkitkan setiap kami kembali, bahwa kami akan terbang bagai Raja Wali. Kami akan menghadapi badai, bahkan melampaui badai itu, bersama dengan kekuatan dan semangat yang Tuhan berikan. Tuhan, terima kasih, kami diyakinkan malam ini bahwa Tuhan pasti bertindak pada waktunya. Engkau tidak tergesa-gesa, Engkau tidak terlambat. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami doa. Amin. Baik,
sekarang saatnya seperti biasa kita berdoa untuk setiap pergumulan masing-masing di antara saudara. Ya, saya tahu sekali lagi pergumulan masing-masing tidak sama, tetapi saudaraku, kita sudah belajar hari ini jangan pernah menyerah. Tuhan tahu, sekali lagi Tuhan tahu, dan Tuhan punya berjuta cara untuk menolong saudara. Hanya yang diminta dia, apakah engkau setia menantikan Tuhan. Saya akan berdoa, saudara berdoa di rumah untuk pergumulan masing-masing. Ada yang masalah ekonomi, pekerjaan, mari kita berdoa. Ya, Tuhan tidak kekurangan cara untuk memberkati saudara, asal saudara setia dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Ada yang mungkin menghadapi masalah di dalam sakit penyakit, kita berdoa. Saudara lakukan bagian saudara dengan berobat secara medis, pergi ke dokter, minum obat, Tuhan akan tolong saudara. Dengan doa kita, Tuhan kiranya campur tangan, menyembuhkan saudara. Doa bagi mereka yang mungkin dalam persoalan keluarga, seolah tidak ada jalan lagi, nantikanlah Tuhan. Ya, Tuhan akan bertindak pada waktunya. Tuhan juga punya berjuta cara untuk memulihkan kehidupan saudara. Mari kita berdoa, sepakat berdoa, dan dengan yakin berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu malam hari ini bersama setiap saudara yang mengikuti secara online di rumah masing-masing. Tuhan, masing-masing kami punya beban, masing-masing kami punya persoalan. Ada yang persoalan ringan tetapi juga ada yang berat. Tuhan, malam ini kami datang tersungkur di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan beban kami di hadapan Tuhan. Engkaulah Tuhan harapan kami. Kami berdoa Tuhan, berdoa bagi setiap saudara yang sedang menghadapi persoalan di dalam ekonomi, dalam pekerjaan. Tuhan, jika mereka sudah setia di dalam pekerjaan mereka, mereka juga rela bekerja keras, kirimkanlah berkat-Mu Tuhan. Pulihkan ekonomi mereka, cukupkan kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih, kami imani hal ini. Doa bagi mereka yang sedang di dalam sakit penyakit, penyakit ringan, penyakit berat, bagi Tuhan tidak ada bedanya. Kami dengan iman doa, Tuhan lawat mereka, berikan belas kasihan dan memberikan jamahan kesembuhan. Tuhan berdoa, kami mau melakukan tanggung jawab kami dengan melakukan pengobatan secara medis. Kami mau melakukan terapi-terapi yang diperlukan. Tetapi kami malam ini minta campur tangan Tuhan. Tuhan, mereka yang dalam keadaan sakit penyakit, kiranya Tuhan berikan jamahan dan kesembuhan. Jika mereka membutuhkan mujizat, Tuhan nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi mereka yang dalam persoalan keluarga. Tuhan, mungkin situasi yang sudah sangat kacau. Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oh Tuhan, biarlah kami tetap menantikan Tuhan. Tolong Tuhan, pulihkan keluarga demi keluarga. Pulihkan relasi orang tua dan anak. Pulihkan relasi suami dan istri. Pulihkan relasi antara saudara dengan saudara yang lain. Sehingga keluarga demi keluarga mengalami pemulihan daripada Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa. Kami yakin Tuhan dengar. Kami terima dengan iman jawaban akan doa kami dari Engkau ya Tuhan. Apapun itu yang terbaik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menutup acara Closer to God kembali dengan sebuah pujian. Ya, saya sekali lagi mendorong saudara di rumah untuk menaikkan pujian bersama dengan Paula dan Lewina. Mereka akan memimpin saudara di tempat ini. Mari saudaraku kita memuji Tuhan.
sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesus, ku nanti kedatangan-Mu. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Ajarku menghitung hari-hari untuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesus, ku nanti kedatangan-Mu. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Amin, amin, puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita menutup acara ini, saya infokan kepada saudara, jika saudara di dalam kehidupan pribadi saudara sedang menghadapi satu pergumulan yang berat, dan saudara bersedia untuk men-sharingkan itu kepada kami, saudara silahkan menghubungi dalam chat WA yang ada di layar televisi saudara atau laptop saudara, dan kami punya tim doa yang akan mendukung saudara untuk bersama-sama kita berdoa bagi setiap pergumulan apapun itu. Dan jika saudara sudah berdoa dan sudah mendapat jawaban dari Tuhan, mendapat pemulihan dari Tuhan, saudara juga bisa mengupdate itu, memberikan kepada kami info melalui chat WA yang ada di layar saudara. Tuhan memberkati saudara. Mari sekarang kita akan akhiri dengan menerima berkat Tuhan. Saudaraku, bukalah hatimu, tadahkan tanganmu, terimalah dengan iman berkat Tuhan ini. Kiranya berkat kasih Allah Bapa yang limpah-limpah, damai sejahtera, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melampaui situasi dan pergumulanmu masing-masing saat ini, dimanapun kau berada. Penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun atasmu, setiap orang yang ada di tempat ini. Demikian juga setiap orang yang mengikuti online Closer to God mulai malam ini sampai selama-lamanya. Amin. Bye-bye saudaraku, kita akan jumpa lagi 2 minggu mendatang. Tuhan memberkati. Amin.